Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku kepada Yesus dalam-dalam sekali. Cinta mula-mula seperti di Efesus 2. Bagaimana Wahyu 2 mencatat jemaat Efesus kembali ke cinta mula-mula. Ayo kita bersama-sama kembali cinta Yesus lebih dalam dengan kasih mula-mula. Yes. Semua tepuk tangan. Katakan cinta kita kepada Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Singer, I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Shout about deep down in my heart. Talk about deep down. Bahasa Jawa, aku tresno Yesus. Kula tresno Yesus, jero banget. Yes, Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku Kula tresno Yesus. Kula tresno Yesus, jero banget. Kula tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Tepuk tangan. Jero banget. Yes. Biarlah kita sepakat untuk di akhir zaman ini kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Pujian, penyembahan, worship kita penuh dengan cinta mula-mula. Kita menghadap Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bukan banyak permintaan, bukan banyak permohonan, tapi banyak kasih dan menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan.
Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama satu hal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody sing, oh, I love. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody say Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you forever. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you forever. I worship you. Everybody say Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever, forever.
Jesus. I love you, Holy Spirit. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit, forever. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat,
Proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan waktu dikandung, dilahirkan dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Sepanjang hidupnya Yesus melayani penuh dengan mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta disembuhkan, bahkan mati dibangkitkan. Puncak mujizatnya dia mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi orang yang percaya. Dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dia melipat gandakan mujizatnya dengan memuridkan 12 muridnya. Dan puncaknya puncak dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Sehingga 1 Tesalonika 4:16, 1 Korintus 15 ayat 5, 1. Sangkakala akan berbunyi, kita akan dijemput di awan-awan. Sebelum menunggu hari itu, kita berjalan dalam miracle, mujizatnya. Tema kita saat ini adalah cinta sejati vs cinta buta.
Natnya akan saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bukan pemarah. Dan juga dikatakan di sini, percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebuah pujian tentang cinta berkata begini, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jadi cinta yang sejati itu bertolak belakang sama cinta buta. Tetapi hari-hari ini banyak orang menghalalkan cinta buta asal terkenal. Menghalalkan cinta buta asal happy, walaupun happy-nya tidak ada jaminannya berapa lama. Ada beberapa yang kandas sebelum setahun, sebelum 6 bulan. Dengan mudahnya nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi. Sehingga ada istilah, mohon maaf, nikah kontrak. Lalu nikah perjanjian. Dan nikah-nikah yang lainnya. Pernikahan tidak bisa dipermainkan. Saya tidak mencoba menghakimi siapapun. Terkadang-kadang demi panjat sosial, pansos, kadang-kadang demi supaya viral, kadang-kadang demi supaya subscribe-nya nambah, follower-nya nambah, ada settingan melakukan cinta buta. Cinta buta itu artinya tidak melihat masa depan, tidak melihat kenyataan yang ada, buta semuanya. Itu nggak masalah kalau sepanjang hidupnya dia buta. Begitu udah menikah, dia buka mata, kagetnya setengah mati. Kita nggak bisa nikah dengan orang seperti nikah dengan kucing di dalam karung. Harus jelas. Sobat Miracle, menurut 1 Korintus 13 ini pasal tentang kasih. Keren banget. Dan pasal ini sangat-sangat tegas. Ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih. Waktu Anda punya kasih yang seperti ini bukan kasih yang buta. Sekarang saya akan mulai dengan definisi
cinta buta vs cinta sejati. Cinta buta adalah seperti cinta Amnon yang akhirnya memperkosa adik lain ibu satu bapak. Amnon begitu kelihatan mencintai Tamar, yang sebenarnya adik sendiri satu bapak, yaitu Bapak Daud dengan ibu yang berbeda. Tetapi setelah Amnon mendapatkan cintanya Tamar, dalam tanda petik dia memperkosa Tamar, lalu Amnon benci menjadi Tamar dan meninggalkan Tamar, sehingga Tamar merasa najis, kotor, dan pengen mengakhiri hidup, sehingga kakaknya Absalom tidak terima, dan akhirnya lehernya Amnon terpenggal dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, hanya karena cinta butanya lehernya terpotong. Cintanya Simson kepada Delila mengakibatkan dia menceritakan rahasia kekuatan Simson, rambutnya dipotong dan akhirnya betul-betul Simson dicukir matanya dan buta beneran. Akibat cinta buta dia buta segalanya. Dia harus dirantai, dipermalukan, dibully. Walaupun di akhir hidupnya dia sangat membunuh banyak orang Filistin, tapi tetap dipermalukan. Buta beneran. Masih banyak contoh-contoh cinta buta yang lainnya yang kita bisa dalami di kitab suci. Namun apa yang dinamakan cinta sejati? Cinta yang murni. Cinta yang dari hati. Banyak contoh di Alkitab bagaimana Ishak mencintai Ribkah. Cintanya tanpa syarat. Bagaimana Abraham mencintai Sarah. Tentu kita melihat cinta mereka bertumbuh dengan luar biasa. Cintanya Yusuf kepada Maria, walaupun Maria sudah hamil karena Roh Kudus, dia tetap mencintainya. Menunggunya sampai Yesus lahir. Apa yang menarik hari ini? Anda dan saya periksa jenis cinta yang kau miliki, cinta apa? Please, tidak menghakimi siapapun. Menurut kitab suci, dalam bahasa Yunania ada berbagai macam jenis cinta. Ada cinta storge, antar sesama. Cinta filia, antar saudara, famili. Cinta eros, perempuan dan laki-laki dalam pernikahan. Mohon maaf, saya nggak bahas dalam perselingkuhan, itu bukan cinta, nafsu. Cinta agape, cinta dari Allah kepada umatnya. Cinta yang tanpa syarat, kasih yang murni. Dan dengan kasih itu kita bisa kembali mencintai dengan kasih agape juga kepada Tuhan Allah kita, yaitu Bapa Surgawi, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Sekarang kita akan lihat peringatan Paulus kepada kita tentang arti pentingnya cinta yang sejati. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Paulus mengingatkan ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan yang sempurna, punya iman yang memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih yang sejati, kasih yang murni. Saya punya pengalaman tentang kasih ini. Kasih agape, saya tahu Bapa Surgawi mengasihi saya dengan memberikan Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Roh Kudus menuntun saya. Saya menerima kasih agape dan saya juga membalas dengan kasih agape sehingga sejak usia SMP kelas 2 saya menyerahkan hidup saya untuk menerima panggilan Tuhan. Saya tetap sekolah selesai, SMP juara, SMA, sementara SMA kelas 1 saya mulai mengabdi menjadi cleaning service di gereja. Tidak dibayar, tidak digaji, hanya dedikasi. Lulus SMA mau sekolah Alkitab, dilarang orang tua, nggak bisa melawan karena adik saya 3 disuruh membantu adik-adik untuk sekolah, maka saya memilih menuruti orang tua. Karena waktu saya datang ke pendeta saya pakai ayat. Sebelum bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, hormati orang tuamu yang kelihatan. Saya belum punya ayat yang lain, tapi ya sudah saya ikut. Saya kerja di Departemen Keuangan. Selama 5 tahun saya kerja pakai negeri. Sementara itu saya masih ngepel gereja. Saya membantu 3 adik saya sekolah. Puji Tuhan 3 adik saya, 2 sekarang jadi pendeta. 1 lagi jadi pendoa. Apa yang menarik di sini? Saya seperti tidak memikirkan diri saya sendiri. Kasih filia mungkin masih dengan keluarga, kasih storge dengan teman-teman masih ada. Kasih eros saya tidak pernah memikirkan pernikahan, bahkan sampai saya umur 30 tahun baru gembala saya mengingatkan Timotius untuk menjadi hamba Tuhan, apalagi satu saat mengembalakan harus ada pendamping. Baru saya sadar dan akhirnya saya ketemu dengan kekasih. Saya punya syarat kasihnya harus 24. 1, pasangan saya itu harus cinta Tuhan habis-habisan. 2, cinta saya. 3, saya cinta dia. 4, kami cinta pelayanan. Dan itu ketemu istri saya yang sekarang. Dia adalah pacar saya selama-lamanya. Seumur hidup saya. Juga istri saya. Karena ada cinta yang tadi itu. Saya udah pacaran 5 tahun dan menikah 22 tahun, bahagia. Bagaimana dengan cinta Anda? Waduh Pak, beda dengan pacaran Pak. Dulu Pak, kalau sentuhan dikit aja Pak, setrum 5.000 watt. Sekarang Pak, sentuhan, gak ada setrum Pak, kram. Itu bukan gak ada setrum. Tapi cinta itu perlu dibangun. Cinta itu seperti bunga mawar, bunga melati. Ada mawarnya, ada melatinya, juga ada durinya. Bukan diambil durinya, dinikmati bunganya. Bunga itu perlu disiram, dipupuk. Biaya membeli pesawat sama merawat pesawat jauh lebih mahal merawat pesawat. Hari ini jenis cinta apa yang sedang saudara dan saya punyai? Cinta yang palsu? Cinta buta? Atau cinta sejati? Oh enggak Pak, saya masih cinta monyet Pak. Hati-hati cinta monyet, lama-lama bisa menjadi cinta gorila. Dan cakar-mencakar. Pastikan cintamu murni. Dimulai dengan engkau menerima cintanya Tuhan. Jika ada di antara saudara yang mengikuti program ini, belum menerima cintanya Tuhan, cinta Tuhan gratis. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Di Matius 22 ayat 37 dan 39, Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan Farisi, apa hukum terutama dan yang pertama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatanmu dan akal budimu. Dan hukum yang kedua,
Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih mengubah segalanya. Kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Waktu Yesus menjawab dua jawaban ini, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat terkesima. Di Keluaran 20 ada dua loh batu. Loh pertama 1-4 berisi hubungan kasih manusia kepada Tuhan. Loh yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, antar sesama. Tapi Yesus meringkas di dua hukum yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu dan akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Sobat Miracle, Anda perlu tahu waktu Petrus menyangkal 3 kali. Lalu ayam berkokok. Petrus sudah kehilangan muka, malunya bukan main. Sudah malu di Yohanes 21 dia mengajak 7 murid utama lainnya kembali meninggalkan penjala jiwa, penjala manusia, menjadi penjala ikan dan mencari ikan dari malam di Danau Galilea sampai menjelang siang. Nihil hasilnya, zero. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di pinggir pantai Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, ini bahasa kasih. Bukan hei tukang sangkal, hei lari dari panggilan, hei murid pengecut, bukan. Hei anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Enggak ada, kata mereka. Tebarkan jalamu di kanan. Mereka aneh, dari tadi udah ke kanan juga. Tapi mereka udah familiar dengan suara itu. Mereka tanpa berunding, tanpa rapat, tebarkan di kanan. Dapat 153 ekor. Dan Yohanes berkata, itu Yesus. Petrus mengenakan bajunya menemui Yesus. Ini kisahnya dramatis. Petrus kehilangan muka, nunduk-nunduk. Yesus sudah di pinggir pantai bakar ikan. Keren ya saudara? Rekonsiliasinya Yesus tingkat tinggi. Diajak makan. Setelah diajak makan, Yesus mengajarkan dialog dengan Petrus. Lagunya seperti ini. Waktu itu saya menyampaikan firman, lalu oleh anugerah Tuhan, saya buat dalam bentuk lagu. Di tepi pantai Danau Galilea, Yesus bertanya pada Simon Petrus, "Hei Simon anak Yahya, apakah kau cintaku?" Waktu Petrus ditanya gini, dia kaget. Nggak dimarahi, nggak diskores, hanya ditanyakan soal kasih. Lalu pertanyaan Yesus begini, apakah kau mengasihiku? Apakah kau mengasihiku? 3 kali. Lebih dari segala yang lain, apakah kau mengasihiku? Petrus menjawab, Yesus, ku mengasihimu. Yesus, ku mengasihimu lebih dari kepada yang lain. Yesus, ku mengasihimu. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cinta aku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu.
Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Anda tahu? Petrus langsung terubahkan. Dia siap masuk penjara, mati bagi Yesus. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah setelah Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Petrus dipakai Tuhan membangkitkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, bahkan akhirnya Petrus menjadi penatua gereja mula-mula, memimpin umatnya, menjangkau orang Roma. Puncak hidupnya Petrus akhirnya mati, disalib, dan dia minta kepala di bawah karena nggak layak menjadi sama dengan gurunya. Anda tidak perlu mati seperti Petrus, tapi Anda perlu mati atas diri sendiri, menyangka diri. Hendaklah para siapa mengikut aku, pikul salib, sangka diri, ikut aku. Cintanya Petrus kembali bukan menjadi cinta yang buta, cinta yang palsu, cinta yang sejati. Saya mencoba Anda untuk mengevaluasi cinta yang Anda punya. Bagi yang sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Cintai istri dan pasanganmu yang sudah diberkati dalam pemberkatan kudus. Gak usah neko-neko. Boleh nggak Pak tukar tambah? Nggak bisa. Boleh nggak Pak pisah cari baru? Nggak bisa. Anda nikah lagi juga akan memulai lagi yang baru. Bagi yang belum menikah, ini paling penting. Jangan cinta buta. Asal kaya, asal terkenal, asal hebat, asal cantik, ujungnya asal-asalan. Pastikan dia cinta Tuhan, habis-habisan. Cinta Tuhan Yesus Kristus, pasti seiman. Dia mencintai kita, kita mencintai dia. Dan sama-sama cinta pelayanan untuk jangkau jiwa. Ini visi hidup yang kekal. Sebelum kita berdoa, sering kita harus menyanyikan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Wow, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana. Jadi kalau kita memiliki cinta yang sejati, kita tidak cukup mencintai pasangan hidup kita, istri atau suami kita yang sah, dengan kasih kita sendiri. Minta kasih dari Tuhan lebih dahulu. Karena itu Anda yang mengikuti program ini, ingat, utamakan engkau berdamai dengan Pencipta. Kalau engkau masih berdosa, engkau masih jadi anak yang terhilang, belum terlambat bertobat hari ini. Anak terhilang itu waktu kembali ke bapaknya diberikan jubah yang baru, artinya hidup yang baru, sepatu yang baru, jalan hidup yang baru, dan cincin yang baru, kemuliaan yang baru. Setelah Anda menemukan cintanya Tuhan, mengasihi cinta Tuhan dengan kasih agape, mulai mengasihi pasanganmu yang sudah menikah, istri atau suamimu, atau calon suami atau istri yang belum menikah, dengan kasih yang sejati. Tidak bisa cinta semalam, cinta kilat, seperti lagu ini. Hari Senin mulai bertemu, hari Selasa mulai merayu, hari Rabu darling I love you, hari Kamis terima surat, hari Jumat putus terjadi, hari Sabtu sendiri lagi. Gak bisa. Cinta yang sejati Anda sabar, sederhana, mengampuni dan murah hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa.
Jikalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, bahkan kami sedang menjalankan cinta yang buta, mohon maaf, di antara kami yang karena nafsu saja, karena kepentingan harta saja, ketenaran, keviralan, dan sebagainya, ampuni kami. Terlebih kami mau bertobat dari dosa dan pelanggaran kami, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kami siap mencintai pasangan kami yang sah bagi untuk menikah. Yang belum menikah kami akan mempersiapkan diri untuk mencintai dengan kasih, bukan yang palsu, bukan yang buta, tapi yang sejati. Mampukan kami Roh Kudus. Kami dan seisi rumah kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami seumur hidup kami dan selama-lamanya. Dosa kami diampuni, kesalahan kami dihapuskan. Dan kepercaya sakit kami disembuhkan, kami dipulihkan, diberkati, dan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kita. Mulai hari ini sampai rapture Maranatha, sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia
memuliakannya dengan panjang